Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang yang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan banyak orang yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Haleluya, 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 haleluya,
dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, dinamika pengalaman Paskah yang diwartakan oleh Injil menunjukkan kepada kita bahwa pengalaman kebangkitan tidak begitu saja bisa diterima dan dipercaya oleh para pengikut Yesus, bahkan oleh para murid-muridnya. Meskipun Yesus sudah menampakkan diri kepada beberapa orang di antara mereka, dan mereka yang mendapatkan penampakan itu kemudian mewartakan pengalaman mereka, para murid Yesus, 11 rasul, ternyata tidak juga dengan mudah percaya. Bagi mereka, ketidakpercayaan itu bisa jadi terjadi karena takutan. Bisa pula mungkin karena kekecewaan, ketertutupan hati, ketidakmampuan untuk mencerna apa yang bahkan sudah dikatakan oleh Yesus sendiri berkali-kali ketika Yesus masih hidup, bahwa Mesias memang harus menderita dan pada hari ketiga setelah wafat akan dibangkitkan. Pendek kata, ketertutupan hati, ketakutan, mungkin juga ketegaran hati, ketidakmau mengertian menjadi penyebab bahwa mereka sulit untuk percaya bahwa Yesus sungguh bangkit, sebagaimana pernah dikatakannya sendiri dan sebagaimana juga diwartakan di dalam kitab suci. Maka saudara sekalian yang terkasih, berhadapan dengan pengalaman kebangkitan yang menjadi karya Allah, manusia hanya diharapkan untuk menaruh kepercayaan yang besar, karena Allah yang membangkitkan Yesus adalah Allah yang sepanjang sejarah sudah menunjukkan karya dan kehendak baiknya lewat berbagai macam hal. Sejak penciptaan, sejak penyertaan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan di dalam seluruh perjalanan serta dinamika hidup bangsa mereka, Allah senantiasa bekerja, berkarya lewat bahkan hal-hal biasa sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Itulah kiranya pernyataan diri Allah
juga lewat kebangkitan Yesus, yang mengajak kita untuk menaruh kepercayaan bahwa sungguh Allah mampu melakukan hal-hal yang di atas segala ketakutan, kekhawatiran, ketertutupan hati kita bisa dikerjakan oleh Allah. Mari kita mohon rahmat iman untuk boleh semakin percaya bahwa hidup kita juga senantiasa disertai oleh Allah, bahwa Ia juga mampu mengubah banyak hal di dalam hidup kita kalau kita juga mau bekerja sama dengan membuka hati dan percaya kepadanya. Lewat hal-hal kecil sederhana setiap hari, mari kita sadari kehadiran Allah, sehingga sungguh melalui hal-hal yang tampaknya biasa di mata harian kita boleh senantiasa mengalami penyertaan Allah yang menginginkan dan membawa kita kepada keselamatan. Mungkin lewat perjumpaan dengan orang lain, mungkin lewat pembacaan kita akan kitab suci, bisa jadi lewat pendengaran kita akan pewartaan orang lain, atau banyak hal lain yang biasa-biasa setiap hari, tetapi justru di sanalah Allah bekerja dan membawa kita kepadanya. Semoga dengan iman yang semakin besar, kita boleh senantiasa berharap, menaruh kasih, dan mengembangkan juga kemungkinan-kemungkinan yang kerap kali kita lihat seolah menjadi jalan-jalan yang tertutup. Bersama dengan Allah, kita mampu dan kita bisa dibawa dan melakukan banyak hal besar sebagaimana Allah inginkan di dalam hidup kita.